Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Retno Duyanti, mahasiswa jurusan Manajemen Angkatan 2020 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai laporan UMKM yang telah kami buat. Kami dari kelompok 2, kelas manajemen I. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2. Yang pertama ada Nikomang Pasifi, yang kedua ada Dangdut Tilahi, yang ketiga ada Dia Melia, yang keempat ada Hanifah Hidayati, yang kelima ada Arti Sabrina, yang keenam ada Cila Ratna, yang ketujuh ada Ratno Duyanti, saya sendiri, yang kemudian yang kedelapan ada Rahma Nurhaliza. Untuk materi yang pertama, akan dijelaskan oleh Saudari Ani mengenai UMKM. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Perkenalkan, nama saya Arni Sabrina dengan NIM 511201338. Di sini saya akan menjelaskan materi UMKM. UMKM itu pengertian dari atau singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mana ini merupakan suatu mode baru dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. Lalu ada juga yang mengartikan bahwa UMKM itu suatu usaha perniagaan yang pengelolaannya dilakukan oleh individu atau badan usaha atau perorangan dengan lingkup kecil atau yang lebih dikenal dengan istilah mikro. Kita bisa lihat sendiri di sini usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Bab 6 Pasal 20 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi usaha mikro kecil dan menengah dan mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Di sini juga saya akan menjelaskan profil UMKM yang kami teliti. Kita bisa lihat di sini nama usahanya Batagor Jeder, yang alamat lengkapnya ada di Jalan Warung Contong, RT 5 RW 14, Kelurahan Setiamana, Kecamatan Cimahi Tengah. Kita bisa lihat produknya di sini ya, ada foto produknya. Ada batagor kuah dan batagor kering. Dan kami juga ada foto gerobak UMKM tersebut. Oh iya, ini juga produk ini bisa dipesan melalui GoFood atau Grab. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Arni telah memaparkan materi pertama mengenai UMKM. Untuk selanjutnya, materi mengenai klasifikasi UMKM berdasarkan bidangnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudari Dia. Saya persilahkan kepada Saudari Dia untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan. Di sini saya, Dia Amalia, dengan NIM 511201336 akan menjelaskan mengenai klasifikasi UMKM berdasarkan bidangnya. Yang pertama, ada bidang manufaktur. Bidang manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual. Contohnya yaitu pembuatan baju dan tekstil, pakaian, dan juga alas kaki seperti sendal atau sepatu. Yang kedua, ada bidang dagang. Bidang dagang yaitu bentuk usaha yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa merubah kondisi barang yang dijual. Contohnya adalah bidang kuliner seperti makanan, dan juga yang ketiga ada bidang jasa. Bidang jasa adalah pekerjaan yang tidak menjual barang, tetapi hanya menjual jasa. Contoh UMKM bidang jasa yaitu jasa les privat, jasa tambal ban, atau pembuatan artikel, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan dari saya.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dia. Untuk selanjutnya, mengenai laporan UMKM, ada apa aja sih? Nah, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudari Komang. Saya persilahkan kepada Saudari Komang untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Nikomang Prastuti Dewi dari NIM 511201334. Di sini saya akan membacakan tentang materi laporan UMKM. Yang pertama yaitu ada klasifikasi biaya, yang kedua ada perhitungan biaya, yang ketiga ada karakteristik perhitungan biaya, dan yang keempat ada tahap-tahap perhitungan biaya, dan yang terakhir ada perhitungan HPP. Yang selanjutnya, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya itu tentang proses pengelompokan atas keseluruhan elemen-elemen biaya secara sistematis ke dalam golongan-golongan tertentu untuk dapat memberikan informasi biaya yang lengkap bagi pemimpin perusahaan dalam mengelola dan menyajikan fungsinya. Kegiatan klasifikasi biaya sendiri bertujuan untuk membuat laporan terkait mengenai data yang ada dan bertujuan memberikan data keuangan perusahaan secara faktual berdasarkan peruntukan dan penggolongan, di mana sumber dari klasifikasi ini sendiri didasarkan pada sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang. Sekian dari saya serahkan selanjutnya kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Komang telah memaparkan materi selanjutnya. Selanjutnya, mengenai materi perhitungan biaya berdasarkan dua metode akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudari Rahma. Saya persilahkan kepada Saudari Rahma untuk memaparkan materi selanjutnya. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Rahma Nurhaliza dengan NIM 511201341 yang akan membacakan materi berikut, yaitu perhitungan biaya berdasarkan dua metode, yaitu ada proses costing dan job order costing. Proses costing merupakan metode untuk menghitung biaya produksi massal dari suatu barang atau jasa. Biasanya digunakan untuk menghitung ongkos setiap proses produksi. Biasanya buat perusahaan gede. Yang kedua, job order costing. Job order costing merupakan suatu metode perhitungan biaya yang didasarkan pada sistem produksi berdasarkan pesanan. Biasanya digunakan untuk menghitung biaya pengerjaan atau nilai kontrak, seperti pesanan, contohnya percetakan, konstruksi bangunan. Yang kedua itu ada karakteristik perhitungan biaya menurut proses, itu ada tiga, ada unit ekuivalen, yang kedua ada biaya konversi, yang ketiga itu ada bahan baku langsung. Karakteristik perhitungan biaya menurut proses itu maksudnya, jadi pada proses produksinya bersifatnya itu berkelanjutan atau kontinu. Terus perhitungan total biayanya dihitung pada saat akhir produksi. Akumulasi pada departemennya berbeda. Misalnya departemen A itu mengelola susu. Nah, departemen B itu untuk pengemasan. Lalu laporan biaya produksinya dipisah berdasarkan departemennya. Di sini ada tiga, yaitu unit ekuivalen, biaya konversi, bahan baku langsung. Nah, kalau misalnya unit ekuivalen adalah jumlah dari suatu sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, atau overhead yang digunakan untuk menyelesaikan satu unit produk. Misalnya terdapat 3 unit produk di persediaan akhir, di mana setiap unit memiliki sepertiga dari bahan baku yang diperlukan untuk menyelesaikan produk tersebut. Nah, ada biaya konversi. Biaya konversi adalah biaya yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang termasuk biaya konversi itu ada biaya tenaga kerja, terus ada biaya overhead, terus ada bahan baku langsung. Bahan baku langsung itu bahan baku yang merupakan bagian dari barang jadi sebagai hasil produk. Contohnya dari bahan baku ini adalah pembuatan
kursi dari kayu, di mana kayu merupakan bagian dari kursi yang merupakan produk jadi. Baik, terima kasih Saudari Rahmat telah memaparkan materi selanjutnya. Untuk selanjutnya, tahap-tahap perhitungan biaya berdasarkan proses akan dijelaskan oleh Saudari Hanifah. Saya persilahkan kepada Saudari Hanifah untuk waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menjelaskan. Di sini saya Hanifah Hidayati dengan NIM 5111201337 akan menjelaskan tahap-tahap perhitungan biaya berdasarkan proses. Yang utama pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses secara umum adalah laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama, menganalisis arus fisik dari unit produksi. Menentukan jumlah unit di awal proses pekerjaan, dari jumlah unit mulai ke produksi atau diterima dari departemen sebelumnya, jumlah unit selesai, dan jumlah unit dalam mengakhiri persediaan dalam proses. Analisis unit fisik meliputi akuntansi unit input dan unit output. Yang termasuk unit input atau masukan adalah persediaan barang dalam proses dan semua unit yang masuk ke departemen produksi selama periode akuntansi. Sedangkan yang termasuk unit output atau keluaran adalah unit yang lengkap dan ditransfer keluar dari bagian produksi serta unit dalam persediaan barang dalam proses berakhir. Tahap yang kedua, menghitung unit ekivalen untuk setiap biaya produksi. Tujuan dari perhitungan unit setara dengan produksi untuk BBB, BTK, dan BOP adalah untuk mengukur kerja total pengeluaran produksi selama periode akuntansi. Unit fisik sebagian lengkap diubah menjadi jumlah setara seluruh unit. Lalu, tahap ketiga, menentukan total biaya untuk setiap elemen biaya produksi. Biaya produksi total untuk setiap elemen biaya, BBB, BTK, BOP, saat ini termasuk biaya yang dikeluarkan dari dan biaya persediaan unit dalam proses awal. Besarnya biaya ini diperoleh dari permintaan resmi materi, kartu waktu kerja, dan lembar alokasi BOP. Biaya produksi total untuk setiap elemen biaya juga disebut total biaya. Total biaya yang ditentukan pada tahap ketiga harus setuju dengan total biaya yang dituliskan pada tahap kelima. Selanjutnya, tahap keempat, menghitung biaya per unit ekivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Tujuan dari komputasi BBB, BTK, BOP per ekivalen unit produksi adalah untuk memiliki produk yang tepat biaya dan perentuan pendapatan untuk periode akuntansi, yang meliputi unit lengkap maupun tidak lengkap. Tahap yang terakhir, tahap kelima, membedakan total biaya produksi ke unit yang telah selesai dan persediaan akhir barang dalam proses. Tujuan dari laporan biaya produksi adalah untuk menentukan biaya produksi total, keluarnya unit yang diselesaikan selama periode, dan unit yang masih dalam proses pada akhir. Perusahaan membagi laporan biaya produksi 5 tahap ini ke dalam 3 bagian. Bagian pertama, informasi jumlah produksi, yang kedua penentuan biaya per unit, dan yang ketiga pembebanan biaya. Penerapan tahap-tahap perhitungan yang sudah saya singgung sebelumnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Hanifah telah memaparkan materi. Selanjutnya, mengenai perhitungan HPP akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudari Kila. Saya persilahkan kepada Saudari Kila untuk memaparkan lebih lanjut. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Kila Ratna Hadini dengan NIM 5111201339. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan harga pokok produksi dengan metode proses costing, atau di mana produk ini diolah melalui satu departemen produksi. UMKM yang kami analisis adalah Batagor Jeder. Setelah kami dapatkan informasi data ini pada bulan Maret 2021, hal pertama yang harus diketahui dalam menentukan HPP adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik di sini yaitu terdiri dari biaya produksi, selain biaya bahan baku dan bahan penolong, dan biaya tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu. Biaya bahan baku didapatkan dari biaya bahan baku yaitu senilai Rp1.400.000 ditambah dengan ongkos kirim yaitu Rp100.000 dan totalnya adalah Rp1.500.000. Dan biaya tenaga kerja di sini adalah biaya tenaga kerja langsung dengan nilai Rp250.000 dan biaya overhead pabrik kami dapatkan dari harga kap yaitu senilai Rp312.500, bahan penolong Rp937.500, plastik 1 kg Rp50.000, label 10 lembar Rp25.500, harga gas Rp60.000 dan sewa tempat adalah Rp150.000 dengan total Rp1.535.500 dan total biaya keseluruhan adalah Rp3.285.500. Pada selanjutnya, kami menganalisis jumlah produk yang dihasilkan selama bulan Maret dengan produk jadi yaitu 100 kg, produk dalam proses pada akhir bulan dengan tingkat penyelesaiannya adalah 100% untuk biaya bahan baku, 50% untuk biaya tenaga kerja, dan 30% untuk biaya overhead pabrik senilai 25 kg. Perhitungan biaya produksi per kilogram produk yang diproduksi dalam bulan Maret 2021 dilakukan dengan membagi tiap unsur biaya produksi, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, dan menghitung unit ekuivalensinya pada bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Nah, unit ekuivalensi itu apa sih? Unit ekuivalensi adalah jumlah dari suatu sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan BOP yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk. Dengan rumus, jumlah produk jadi ditambah dengan jumlah produk dalam proses dikalikan dengan persen tingkat penyelesaian. Nah, tingkat penyelesaian adalah seberapa besar dalam persentase biaya produksi tersebut telah diserap oleh produk yang sedang dibuat. Untuk persen tingkat penyelesaian ini sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu 100% untuk biaya bahan baku, 50% untuk biaya tenaga kerja, dan 30% untuk biaya overhead pabrik. Langsung saja yang pertama terdapat bahan baku dengan total Rp1.500.000. Lalu langkah selanjutnya adalah mencari unit ekuivalensi produk jadi yaitu 100 kg ditambah dengan produk dalam proses yaitu 25 dikalikan dengan tingkat penyelesaian persennya 100% yaitu menghasilkan 125 dan biaya produk per unitnya adalah 12.000. Nah, biaya produk per unitnya itu dari mana sih? Dari total biaya yaitu 1.500.000 dibagi dengan jumlah unit ekuivalensi yaitu 125 dengan menghasilkan 12.000. Lalu yang kedua, tenaga kerja totalnya adalah 250.000, untuk unit ekuivalensinya adalah 112,5 dan biaya produk per unitnya adalah 2.222. Lalu yang ketiga adalah BOP dengan total 1.535.500, unit ekuivalensinya adalah 107,5 dan biaya produk per unitnya adalah 14.284. Lalu kami di sini menjumlahkan biaya produk per unitnya yaitu totalnya adalah Rp28.506. Untuk selanjutnya adalah mencari harga pokok produk jadi dengan rumus produk jadi dikalikan dengan total biaya produk per unitnya. Produk jadi tadi adalah 100 kg dikalikan dengan 28.506, menghasilkan Rp2.850.600. Lalu langkah selanjutnya adalah mencari harga pokok persediaan produk dalam proses dengan rumus produk dalam proses dikalikan dengan persen tingkat penyelesaian, dikalikan lagi dengan biaya produk per unitnya. Yang pertama di sini adalah biaya bahan baku, yaitu 25 dikalikan dengan 100% dikalikan dengan 12.000, yaitu Rp300.000. Lalu yang kedua, biaya tenaga kerja, yaitu hasilnya adalah Rp27.775. Lalu yang ketiga adalah BOP, hasilnya adalah Rp107.125.
Dan total keseluruhannya adalah Rp434.900. Nah, langkah akhir untuk membuktikan apakah harga pokok produk tersebut itu benar atau tidak, yaitu dengan menjumlahkan total harga pokok produk jadi ditambah dengan harga pokok produk dalam proses. Total biaya yang sudah kita ketahui adalah Rp3.285.500, sama dengan total harga pokok produk jadi yaitu Rp2.850.600 ditambahkan dengan harga pokok produk dalam proses yaitu Rp434.900. Hasilnya adalah Rp3.285.500. Nah, dan hasilnya adalah balance. Sekian penjelasan dari saya mengenai HPP untuk UMKM Batagor dengan metode proses costing. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Cila telah memaparkan mengenai perhitungan HPP. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara dan Rizky lagi mengenai hasil dari wawancara yang telah kami lakukan, mengenai list pertanyaan dan juga list jawaban. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dang Rizky Laya Agustiandi dengan NIM 511-2121335. Sebelum kami melakukan wawancara, kami telah membuat 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku awal bulan Maret 2021 dan jumlah per kilogram bahan bakunya. Dan yang kedua, biaya tenaga kerja selama periode bulan Maret 2021. Dan yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik selama periode bulan Maret 2021. Dan yang keempat, berapa total per kilogram produk jadi selama periode bulan Maret. Dan di sini ada jawaban yang tadi hasil kami wawancara, yaitu jawaban nomor 1, persediaan bahan baku awal sebesar Rp1.500.000 masuk ke pemasukan, dan persediaan bahan bakunya 100 kg. Dan jawaban yang kedua yaitu biaya tenaga kerja sebesar Rp250.000 masuk ke pengeluaran. Dan yang jawaban ketiga yaitu BOP atau biaya overhead pabrik sebesar Rp1.535.500. Dan yang keempat yaitu total produk persediaan bahan baku senilai 100 kg. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dang Rizky lagi. Untuk selanjutnya, dokumentasi yang telah kami lakukan pada saat wawancara, ini pada saat kami wawancara di UMKM Batagor Gilir. Sekian dan terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan kepada kalian mengenai laporan UMKM. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami, dan kami mohonkan atas saran dan kritiknya mengenai laporan yang telah kami buat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.